Hujan masih berupa rintikan kecil, jatuh sedikit demi sedikit, membuat riak di waduk. Memaksa beberapa pedagang sekitar waduk sesegera mungkin menutup dagangannya, atau membuat tenda dari terpal bagi yang memang mempersiapkannya. Sementara itu, seorang gadis berkerudung coklat dengan baju coklat dan rok hitam itu terus duduk di kursi panjang tepi waduk. Enggan pergi dari tempatnya. Menunggu seseorang. Siapa? Tentu saja orang yang istimewa baginya. Aku juga sama, masih tetap berdiri di tempatku semula. Menyaksikan tiap apa yang dilakukan gadis itu. Tanpa mengelakkan pandangan sedikit pun. Aku mengenalnya. Sangat mengenalnya bahkan. Namanya Sarah. Masalah siapa dia, sepertinya aku tidak perlu menceritakannya. Yang jelas seperti yang kukatakan tadi, dia menunggu seseorang. Sarah mengarahkan pandangan ke bawah. Menatap secarik kertas yang semakin basah oleh air hujan. Dibacanya tulisan yang semakin samar terlihat itu, berulang kali. Jam 4 sore, bisakah kita bertemu di waduk? Ada yang ingin kusampaikan padamu. Begitulah isi tulisan itu. Tulisan yang sudah sangat dihafal Sarah. Bukan hanya kalimatnya, tapi juga lekukan huruf ciri khas orang yang menulisnya. Tadi pagi, ketika dia mendapatkannya dari Andre, hatinya begitu bahagia. Bukan. Ini sungguh bukan pertama kalinya Andre mengajaknya pergi ke waduk. Tapi, lihatlah, Andre kembali menghubunginya semenjak kejadian menyesakkan hati Sarah selama seminggu terakhir. Kejadian yang sedikit pun tidak Sarah mengerti. Sarah terus memandangi cermin kamar mandi kampusnya. Berkali-kali, merapikan bedak tipis yang menghiasi wajahnya. Membetulkan kerudungnya yang sebenarnya tidak penceng sedikit pun. Gugup, menatap arloji di tangan. Jam 4:40. Sarah harus cepat, atau dia akan telat. Berjalan cepat keluar kamar mandi, menuju waduk. Andre pasti sudah menunggunya di sana, sayang. Sarah telat 10 menit dari janji itu. Dan Andre tidak ada di sana. Apa dia sudah pergi? Mungkin. Tapi, hati Sarah memberikan pembenaran. Andre pasti akan kembali menemuinya. Dan Sarah pun duduk di kursi pinggir waduk. Menunggu Andre berjam-jam. Tak peduli gerimis yang terus menyapa tubuhnya. Tepat jam 5. Hujan semakin deras. Sarah enggan beranjak dari duduknya. Tetap di tempat, menggenggam kertas dari Andre yang tidak tahu lagi sekarang bentuknya seperti apa. Tidak, dia tidak lagi menunggu Andre. Pikirannya sekarang malah dipenuhi hal lain. Sebaris penyesalan tiba-tiba menelusuk hatinya. Kenapa juga dia harus datang terlambat? Mungkin Andre ingin menyampaikan sesuatu hal yang mendesak. Suatu hal yang membuat dia tidak bisa berlama-lama di waduk. Ya, mungkin saja. Dan Sarah membiarkan penyesalan itu luntur oleh air hujan yang mengguyurnya. Atau, setidaknya dia mampu merangkai penjelasan yang membuat hatinya tenang. Tapi, air hujan yang merembes masuk ke pori-pori tubuhnya tak kunjung memberi kabar baik. Penyesalan yang entah mengapa melekat di hatinya sama sekali tak terjamah air hujan. Sampai kapan kau akan terus berada di sini? Sebuah suara muncul dari derasnya hujan. Menyibakkan tirai alam yang terus mengungkung Sarah. Sarah menoleh. Seorang pria yang dikenalinya berdiri tepat di belakangnya. Menggenggam payung hitam yang entah mengapa tidak digunakan untuk melindungi tubuhnya dari derasnya hujan. HP-ku bergetar, terus meronta-ronta dari dalam tas. Aku memang sengaja membiarkannya.
Tidak mau diganggu. Aku benar-benar ingin sendiri hari ini. Mengenang masa lalu. Ya, sudah 20 tahun aku tidak pernah menginjakan kaki di kota ini lagi. Sibuk dengan pekerjaan. Atau, bisa dikatakan aku sengaja menyibukkan diri dengan segala aktivitasku. Bekerja. Berharap semua kesibukan fisik mampu menutupi kesibukan hati. Tapi, sayang, sesibuk apapun, saat semua aktivitas fisikku berhenti, hati ini langsung mengambil alih, mengambil porsi yang berlebih. Terus seperti ini selama 20 tahun, dah hari ini, aku menuruti bujukan hatiku. Pergi ke kota ini. Mendatangi tempat-tempat penuh kenangan itu. Menyapa cinta masa lalu. Membiarkan semua kenangan itu melesat di depan mataku. Memberi sensasi yang tidak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Pukul 6. Azan maghrib berkumandang. Hujan masih tetap mengguyur tempat ini. Membawa dingin yang semakin terasa. Aku masih berdiri di tempatku semula. Mataku terus menatap kursi di tepi waduk itu. Kursi yang sekarang diduduki oleh 2 orang, Sarah masih tetap pada posisi duduknya semula. Pandangannya tertuju ke arah waduk. Hujan memang masih turun begitu derasnya. Tapi, tubuhnya sekarang sudah tidak lagi terguyur air hujan. Pria di sampingnya terus memayungi tubuh Sarah dengan payung yang dibawanya. Tak peduli tubuhnya sendiri basah oleh air hujan. Pria itu, dia juga sama. Dia juga tidak berkata apa-apa sejak tadi. Hanya pertama saat menyapa Sarah lah sebuah kalimat terlontar dari mulutnya. Hanya itu, selain itu tidak. Dia langsung duduk di samping Sarah. Mengembangkan payungnya, melindungi tubuh Sarah dari derasnya hujan. Tanpa perlu bertanya apapun lagi. Pria itu, aku juga mengenalnya dengan baik. Biarpun, tidak seperti mengenal Sarah. Dia adalah kakak senior Sarah di kampus, kakak kelas Sarah di SMP dan SMA. Dan juga, dia adalah salah satu orang yang menjadi pelengkap kisah ini. "Kenapa kau kesini?" Sarah memberanikan diri bertanya. Pria itu tersenyum, menatap Sarah begitu ramah. "Aku ingin menghapus luka di hatiku dengan hujan ini." "Apa maksudmu?" Pria itu tidak menjawab, kembali tersenyum. "Sudah petang, sampai kapan kau akan terus di sini? Sampai bimbang di hatiku hilang. Kalau begitu, menangislah." Tidak tahu mengapa, kalimat pria itu tiba-tiba menenteramkan hati Sarah. Membuat air mata yang dari tadi ditahannya merembas keluar. Melepaskan semua beban pikiran tentang Andre. Ya, Andre yang teramat sangat dicintainya. Andre yang tiba-tiba enggan berbicara dengannya seminggu yang lalu. Menghindar, membubuhkan beribu pertanyaan di hati Sarah. Dan baru pagi tadi bunga di hatinya kembali mekar lewat secarik kertas itu. Peristiwa sore ini membuat bunga yang mekar itu layu seketika. "Terima kasih," ucap Sarah lirih. Aku berjalan mendekati Sarah dan pria itu, menerobos hujan yang menembus tubuhku. Tidak, bukan hanya hujan, tapi lalu lalang orang yang membawa payung. Juga Sarah dan pria itu yang mulai beranjak dari tempatnya. Meninggalkan waduk, berjalan pergi, menuju kehidupan yang begitu berbeda. Kehidupan yang lebih menyesakkan hati. Hari itu, untuk terakhir kalinya Sarah bertemu Andre. Setelahnya, Sarah bahkan tidak tahu kemana dan di mana Andre berada. Andre seperti hilang begitu saja. Terlupakan. Bukan oleh Sarah, tapi
orang-orang yang selama ini hadir dalam kisah Sarah dan Andre. Termasuk pria yang datang membawakan payung untuknya. Pria yang menemani Sarah di tengah derasnya hujan. Pria yang menghibur Sarah dalam kegelisahan hatinya. Pria itu juga melupakan siapa Andre. Sampai kapan kau akan terus berada di sini, Sarah? Aku menoleh ke sumber suara. Tersenyum. Mengangkat bahu. Kembali menatap waduk yang sepi. Tak terawat.